Pernah lihat kan selembar kertas yang isinya coretan-coretan aneh, penuh garis sama angka, tapi katanya itu gambar sebuah rumah. Bikin pusing ya? Tenang aja, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng semua kode rahasia itu. Kita akan belajar cara membaca gambar arsitektur layaknya seorang pro. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas cara bacanya, kita perlu ngerti dulu nih, sebenarnya kenapa sih gambar-gambar ini tuh ada? Masalah inti apa yang mau diselesaikan? Coba bayangin, Anda punya ide brilian untuk sebuah bangunan. Coba bayangin deh, ide bangunan keren udah ada di kepala Anda. Udah kebayang setiap sudutnya, materialnya mau pakai apa, ukurannya seberapa. Nah pertanyaannya, gimana caranya ngejelasin semua itu ke banyak orang? Arsitek, klien, kontraktor, yang beda-beda, dan mastiin mereka semua nangkepnya sama persis. Nah, ini dia jawabannya. Gambar teknis. Dan ini bukan cuma sketsa asal-asalan ya. Ini tuh kayak bahasa visual yang punya aturan baku. Ini bahasa universalnya dunia konstruksi yang memastikan semua orang dari desainer di kantor sampai tukang di lapangan ngomongin hal yang sama. Manfaatnya gede banget. Gambar ini tuh jadi kitab sucinya project. Acuan kerja biar nggak ada salah-salah fatal yang biayanya bisa jutaan. Bikin koordinasi di lapangan jadi gampang. Dan ini juga syarat wajib loh buat ngurus izin mendirikan bangunan atau IMB. Intinya sih tanpa gambar ini sebuah proyek bisa ambyar. Oke, sekarang kita udah paham ya kenapa gambar ini penting banget. Sekarang bagian serunya, gimana cara bacanya? Ini nih roadmap kita. Kita akan mulai dari lihat wajah bangunannya, terus kita masuk ke dalam, kita belah buat lihat isinya, sampai akhirnya kita ngerti gimana semua ini bisa jadi bangunan beneran. Yuk kita mulai dari yang paling kelihatan dulu. Dari luar, sama persis kayak pas kita pertama kali lihat sebuah rumah. Nah, dalam bahasa arsitektur, ini namanya gambar tampak. Jadi gambar tampak, atau sering juga disebut elevasi, itu intinya ya wajahnya bangunan. Ini adalah gambar 2 dimensi yang nunjukin gimana sih penampilan bangunan ini kalau kita lihat dari depan, dari belakang, atau dari sampingnya. Tapi jangan salah ya, ini bukan cuma soal tampilan luar aja. Dari gambar tampak ini, kita bisa baca banyak hal loh. Kita bisa tahu gaya arsitekturnya apa, proporsinya pas atau enggak, material finishingnya pakai apa, cat kah, batu alam atau kayu. Bahkan sampai ketinggian lantai dan atapnya. Ini tuh kayak KTP visualnya sebuah bangunan. Sip, luarnya udah kebayang. Sekarang yuk kita buka atapnya buat ngintip dalamnya kayak apa. Nah, ini yang kita sebut denah. Coba deh bayangin, bangunannya kita potong horizontal kira-kira setinggi 1 meter dari lantai. Terus bagian atasnya kita angkat. Nah, apa yang kita lihat dari atas, itulah denah. Simpelnya ini tuh peta isi rumah. Cara bacanya juga ada urutannya. Pertama, lihat dulu garis-garis tebal, itu dindingnya yang jadi batas antar ruangan. Terus, cari simbol pintu dan jendela. Dari situ kita tahu alur gerak di dalamnya gimana. Lihat juga furniturnya, biar tahu ini ruang apa, fungsinya buat apa. Dan yang paling krusial, lihat angka-angka ukurannya. Itu yang jadi panduan presisi buat para tukang. Oke, tata letak ruangannya udah jelas. Tapi, gimana caranya bangunan ini bisa berdiri kokoh? Strukturnya gimana? Nah, buat lihat itu, kita harus mengiris bangunannya. Tapi kali ini secara vertikal. Gambar potongan itu analoginya paling pas kayak kita motong kue lapis. Kelihatan kan semua lapisannya dari bawah sampai atas. Nah, di bangunan juga gitu. Kita jadi bisa lihat pondasinya yang di dalam tanah, struktur lantainya gimana, sampai kerangka atapnya. Jadi ini nih beda kuncinya yang harus kita ingat. Kalau denah itu ngejawab pertanyaan ada ruang apa aja dan di mana letaknya. Nah, potongan itu ngejawab pertanyaan gimana cara bangunnya. Denah fokus ke fungsi, potongan fokus ke struktur. Keduanya saling melengkapi. Oke, sekarang kita zoom in lebih dalam lagi. Kita bakal bedah kode-kode rahasia yang bikin semua gambar ini jadi super akurat. Apa itu? Simbol dan skala. Coba bayangin kalau arsitek harus gambar sofa atau WC secara detail. Ribet kan? Makanya mereka pakai simbol standar. Garis melengkung itu pintu, kotak di silang itu lampu, arsiran-arsiran beda itu buat material kayak beton atau bata. Ini penting banget biar standarnya sama. Jadi gambar dari satu arsitek bisa dibaca dengan benar sama kontraktor manapun. Berikutnya, skala.
Nah, ini konsep ajaib yang bikin bangunan segede gaban bisa muat di selembar kertas. Dan yang paling penting, semua ukurannya tetap proporsional dan akurat. Umumnya, skala itu ada 2 jenis. Yang pertama, skala pengecilan. Contohnya 1:100. Artinya, 1 cm di gambar itu sama dengan 100 cm alias 1 meter di lapangan. Ini yang biasa dipakai buat denah atau tampak. Ada juga kebalikannya, skala pembesaran. Contohnya 5:1. Ini buat gambar detail-detail super kecil, kayak baut, biar kelihatan jelas banget. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada tampak, denah, potongan, simbol, dan skala. Terus, gimana semua ini nyambung dan akhirnya jadi bangunan beneran? Kuncinya ada di kolaborasi. Gambar tampak, denah, dan potongan itu nggak bisa dilihat sendiri-sendiri. Waktu ketiganya digabungin, gambar-gambar 2D ini bakal ngebentuk bayangan 3D yang utuh di kepala para pembangun. Jadi mereka seolah-olah udah bisa melihat bangunannya, bahkan sebelum ada satu bata pun yang dipasang. Jadi, ingat ya, gambar arsitektur itu bukan cuma gambar biasa. Ini adalah cerita yang isinya instruksi super detail. Setiap garis itu perintah, setiap simbol itu sebuah kata. Semuanya jadi satu kesatuan cerita yang jadi panduan buat para pembangun. Nah, jadi lain kali Anda lihat denah rumah, jangan lagi mikir itu cuma coretan-coretan rumit ya. Coba deh lihat itu sebagai sebuah cerita. Sekarang setelah tahu semua ini, kira-kira cerita apa nih yang bisa Anda baca dari garis-garis di sana?